Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Sukacita Tuhan boleh berlimpah atas kita sepanjang kehidupan ini. Kita sudah ditolong dan dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu mari pagi hari ini kita datang dengan membawa ucapan syukur. Dan saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah perkataan-Mu Tuhan tinggal di dalam hati kami, sebab di dalam perkataan-Mu mengandung kekuatan, sebab di dalam perkataan-Mu mengandung pengharapan, dan kami meletakkan setiap iman kami pada setiap perkataan-Mu yang ada di dalam Alkitab, yang kami renungkan, yang kami baca setiap hari. Sebab itu membangun iman kami, membangun pengharapan kami. Dan hari ini, pagi ini di rumah-Mu Tuhan, setiap umat-Mu datang dengan membawa pengharapan yang baru. Sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, dan kami mau bersyukur dan bersukacita. Sorak-sorai kepada Tuhan yang telah memberi kami kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan. Perjalanan kami indah bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dan kami mau bersukacita sepanjang ibadah pagi ini Tuhan. Jangan serta mawat umat-Mu pagi ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Siapa yang hari ini datang dengan membawa hadiah bersyukur, lambaikan tangannya. Sekali lagi, siapa yang hari ini mau bersorak-sorai bagi Tuhan, lambaikan tangannya. Betul.
saudara melihat saya 1 jam yang lalu, saya hanya bisa terdiam tercenung di kursi karena sakit kepala sebenarnya saudara. Tetapi Tuhan benar-benar menjadi kekuatan. Apa yang kita nyanyikan pagi hari ini benar-benar saya hidupi, saya alami pagi ini, bahwa Tuhan benar-benar menjadi kekuatan yang memegang hidupku. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara di tempat ini pun juga melakukan yang sama. Percaya bahwa Tuhan selalu memegang hidup kita. Jangan khawatir tentang apapun, sebab Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau mensatukan hati kita. Bersama-sama kita punya sebuah kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari saudara, naikkan pujian ini, katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudaraku, ketika kita dekat dengan seseorang, maka kita akan mengenal dia makin lama, semakin mengenal kebiasaannya, sifatnya, apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka. Sepanjang perjalanan hidup kekristenan kita, apabila kita melekat dengan Tuhan, kita berusaha terus dekat dengan Tuhan dan memiliki kesempatan waktu untuk dekat dengan Tuhan lewat saat teduh kita, lewat perenungan kita, lewat doa kita, maka kita akan semakin mengenal apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan akan menunjukkan melalui Roh Kudus-Nya setiap kali kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan dibuat mengerti ini loh yang Tuhan sukai,
Ini loh yang Tuhan kehendaki. Dan saya berharap melalui pujian ini saudara semakin rindu dengan Tuhan. Saudara memiliki kecintaan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan mau, jauh lebih dari segalanya yang kita miliki. Mungkin harta, ketenaran. Tuhan hanya minta satu, yaitu waktu kita bersaat teduh dengan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, siapkan hatimu sama-sama untuk menyambut firman Tuhan. Katakan lebih dalam lagi. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi kami hikmat, memberi kami pengertian Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Kau juga berkati gembala kami yang akan memberitakan firman Tuhan, urapi dia dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar saudara? Apa kabar? Oh, haleluya. Masih luar biasa. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana orang-orang yang mengucap syukur itu hidupnya selalu ada dalam ketenangan. Ya. Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang paling tenang hidupnya. Kenapa? Dalam segala situasi, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ia bisa bersyukur, saudara. Bisa menikmati hidupnya, bisa menikmati kesulitannya, kesakitannya, apalagi kesenangannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Ada mukjizat dalam bersyukur, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang berharap bahwa hidupnya itu luar biasa. Banyak orang berharap hidupnya itu senantiasa dalam
berkat kemurahan Tuhan, tapi lupa bahwa hal yang paling mendesak dalam kehidupannya bagaimana ia bisa bersyukur dalam segala keadaan. Sesulit apapun bisa bersyukur. Ya. Dalam keadaan sakit kita bisa bersyukur. Dalam keadaan susah kita bisa bersyukur. Dalam keadaan buntu sekalipun kita pun juga bisa bersyukur. Dalam keadaan tertekan sekalipun ya kita bisa bersyukur. Ya, kepepet, the power of kepepet. Ya. Kepepet bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita hari ini belajar tentang kehidupan kita sehari-hari, ini lupa saudaraku. Pelajaran dari mik ini adalah tidak ada yang awet. Ya. Semahal apapun tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Pasti ada expirednya, saudaraku. Nah, baiklah. Kalau sudah begini, apa yang terjadi, saudaraku? Manual, ya. Sudah ganti bolak-balik misalnya, cek, mati juga. Adalah tidak ada keluarga yang tidak punya masalah dan pergumulan, ya. Dengan kasus ini juga punya pengertian bahwa setiap saudara, setiap kita pasti punya masalah, punya pergumulan, punya tantangan, saudara. Tidak ada orang yang benar-benar bebas dari masalah kehidupannya. Benar-benar mati. Kembali ke asli. Ya. Apakah di antara kita ada yang benar-benar bebas dari masalah, ada yang benar-benar freedom, ya kan? Kalau boleh dibilang itu Mr. atau Mrs. No Problem, ya. Seseorang kalau ditanya ada masalah, nggak ada, aman, ya. Terus sehat, selalu sehat, ya, gak pernah sakit. Nah, adakah orang yang model seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Adakah orang-orang yang model seperti itu? Ya, artinya ia tidak punya pergumulan apapun, walaupun ya keluarganya berantakan, dia tetap aman-aman saja. Ya, walaupun pasangannya, ya, bisa dikatakan tidak ada pada jalurnya, kita masih bilang aman-aman saja. Ya. Walaupun anak-anaknya berada di luar jangkauan, kita masih berkata aman-aman saja. Walaupun cucunya, ya, anak, cucu, cicitnya, ya, masih berkata aman-aman saja. Betapa egoisnya orang-orang yang model seperti itu, ya. Dia berpikir bahwa hidupnya aman, sementara anaknya nggak aman, pasangannya nggak aman, cucunya nggak aman, cicitnya nggak aman, ya.
masih bisa berkata aman-aman saja. Sebenarnya perkataannya tidak ada keluarga atau seseorang yang tidak punya masalah dan pergumulan. Tapi ada banyak orang berharap hidupnya diberkati, ya, keluarganya diberkati, ya. Tuhan selalu menolongku, menolong pasanganku, menolong anak-anakku, menolong cucuku, menolong cicitku. Jangan hanya berhenti sampai pada aku saja. Menolong saudara-saudaraku, menolong sahabat-sahabatku, menolong teman-temanku, ya, sampai kepada teman terdekat, sahabat terdekat. Itu menjadi bagian dalam kehidupan seseorang, ya. Kita tidak menjadi orang-orang yang egois, saudara. Jadi ketika kita diberkati Tuhan, ada dampak terhadap orang-orang di sekeliling kita, ya. Kalau Owen berkata, kalau orang tidak punya dampak, tidak berdampak, apa Owen? Nggak usah hidup, kata Owen. Loh iya loh, orang yang tidak bermanfaat, orang yang tidak berdampak, gak usahlah hidup. Untuk apa? Ya, menemani tempat saja. Nah, saudaraku, yang itu sebuah pergumulan dari pembacaan firman Tuhan, ya. Pergumulan dari Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, ternyata mengapa Tuhan itu melakukan penghukuman. Ya, kalau saudara membaca di kitab Keluaran, ini karena sedang berada di jalur kitab Keluaran, saudara. Kalau saudara membaca kitab Keluaran, orang-orang yang tidak punya manfaat, tidak punya dampak, Tuhan itu langsung binasakan, saudara. Kenapa? Akan mengganggu kehidupan orang lain, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali ketika kita berharap, berdoa bahwa kita ingin hidup kita berdampak, artinya hidup kita itu diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, maka yang terjadi ada manfaat bagi orang lain, saudara. Ya, kita punya mulut, punya manfaat, ya, minimal kita buka sedikit, lebar sedikit. Ketemu dengan orang, kita buka sedikit lebar, ya kan? Kalau bisa tertawa bareng sama teman, ya. Kalau bisa bercanda bareng sama teman, ya. Sudah nggak pernah terbuka sedikit, ketemu orang tambah mencucuk, ya. Sakit kepala terus, sudah yang dikasih Tuhan. Nah, tidak ada keluarga atau seseorang yang tidak punya masalah sama sekali dalam kehidupannya. Tapi bagaimana seseorang atau keluarga itu, ya, berada dalam jangkauan Tuhan. Setiap keluarga punya harapan, setiap kita punya harapan. Seseorang dalam hidupnya pasti punya harapan, ya. Harapannya apa? Masing-masing orang punya kata-kata yang berbeda. Saya punya harapan, saya punya harapan, saya punya harapan, saudara. Ya, ketika ditanya satu-satu, setiap kepala, setiap mulut pasti jawabannya berbeda-beda. Menurut pengertiannya masing-masing, ya. Saya punya harapan, ya kan? Saya mau menjadi orang yang berhasil. Berhasil apa? Ya, berhasil itu relatif, saudaraku, ya. Berhasil itu relatif. Tapi orang dunia mengidentifikasi bahwa berhasil itu selalu kaya raya, punya uang banyak, punya harta banyak, ya. Tidak selalu begitu, ya.
Saya ingin punya harapan menjadi orang yang berhasil. Berhasil apa? Menjadi dampak bagi orang lain. Kalau menjadi dampak bagi orang lain, pastinya punya modal. Ya. Orang yang berdampak kepada orang lain, pastinya ia bermodal, punya modal. Setuju? Ya. Senyum sedikit berarti punya kepedulian, modal kepedulian, ya kan? Berbagi sedikit modal, ya, pemberian. Ya. Terus meluangkan waktu untuk ngobrol sedikit, modal. Meluangkan waktu, saudaraku. Tidak selalu sibuk, ya kan? Sibuk sendiri, ya kan? Hati-hati saudara, sibuk sendiri. Nanti lama-lama di masa tua itu getun, saudara. Kenapa ya aku nggak pernah sireng-sireng? Ya. Kenapa ya nggak pernah ngobrol sama orang lain? Kenapa ya nggak bisa jalan? Sibuk cari duit, ya. Sibuk, sehingga lupa apa yang menjadi harapannya di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya, setiap orang, setiap keluarga itu punya harapan. Harapan saudara apa hari ini? Ya, kita datang beribadah, apakah dengan sebuah harapan? Kita mengharapkan sesuatu ada mukjizat. Kita datang beribadah, apakah kita punya harapan bahwa masalah kita terselesaikan? Kalau kita datang beribadah, apakah kita punya harapan bahwa orang lain harus memuaskanku? Aku senang ibadah hari ini. Ya, nyanyinya enak, WL-nya enak, singernya enak, pemusiknya enak, khotbahnya enak. Itu ibadah kah seperti itu? Ya, itu bukan ibadah, saudaraku. Itu hiburan. Ya, berharap datang ibadah untuk menghibur kita. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, kita kecewa. Gak ada yang peduli, ya, gak ada yang care. Harusnya kita yang care dengan orang lain, kita yang peduli dengan orang lain, saudara. Itu yang namanya diberkati Tuhan, berdampak. Setiap keluarga punya harapan, setiap orang punya harapan, saudara. Harapan apa? Masing-masing punya cerita, masing-masing punya kata-kata, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana keluarga kita? Ya, kita bicara keluarga itu artinya besar, saudara. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, ya, ada pernik-perniknya di tengah-tengah keluarga kita. Ya. Tapi saudara jangan lupa bahwa di dalam keluarga itu ada sebuah individu, satu individu, masing-masing orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Ingat, berkat Tuhan itu turun ke janggut dan meleleh. Gimana bunyinya? Pak? Tuhan memerintahkan berkatnya, ya, dari janggut Harun turun ke jubahnya, ya. Itu bisa terjadi kalau ada yang namanya kerukunan. Itu Mazmur 133 kalau nggak salah, ya. Ada kerukunan, berarti ada kesatuan, ada kerjasama antara pasangan suami istri, ayah ibu dan anak-anak. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri itu luar biasa. Satu orang percaya kepada Tuhan, satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Bukan nebeng maksudnya.
Artinya apa? Masing-masing orang yang ada di dalam rumah tangganya itu bertobat, karena ada satu orang yang mengenalkan Tuhan dalam keluarganya. Bukan karena satu orang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus include seisi rumahnya selamat. Itu namanya nepeng. Gak ada nepeng-nepengan. Ya. Artinya apa? Satu orang yang bertobat ini punya tanggung jawab untuk apa? Menceritakan. Cuma cerita doang. Apa susahnya loh? Berdampak itu dimulai dari cerita. Menceritakan kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong aku. Tuhan sudah menyelamatkan aku. Apa susahnya? Ya. Banyak orang berkeluh kesah seperti Musa, berat lidahku. Ya. Untuk berceritanya susah, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana pertolongan itu datang bertubi-tubi jika kita sulit untuk membuka mulut kita? Ya. Setiap keluarga punya harapan, setiap kita punya harapan. Pastinya keluarga yang diberkati Tuhan itu keluarga yang berdampak, ya. Keluarga yang berdampak adalah keluarga di mana keluarga itu menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarganya. Artinya Tuhan Yesus itu menjadi center itu seperti ini apa ya? Menjadi center, ya, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, hidup kita, ya. Itu artinya apa? Ya. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita, kehidupan kita, pekerjaan kita, maka semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita serahkan kepada Tuhan, diatur oleh Tuhan. Segala sesuatu yang menentukan arah adalah Tuhan Yesus. Tapi memang kita seringkali punya kehendak yang lain, punya keinginan yang lain. Jadi sulit sekali ketika, apalagi kalau kita punya tipe orang melankolis, sulit untuk menjadi orang yang selalu tertolak. Ketika kita mau ngomong takut tertolak, kita nggak mau ngomong lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini sulit untuk mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena belum dia sudah gak percaya sama Tuhan. Tidak menaruh, ya, Tuhan itu di posisi yang tepat dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya. Saya pikir saya bisa. Kalau saya pikir saya bisa, saya pikir saya ada, ya. Pasti banyak orang yang berkelimpahan hartanya dalam lingkungan kita, saudara. Saya pikir saya bisa, saya pikir saya ada, ya. Saya berkata-kata, maka terjadi. Kalau itu semua bisa terjadi begitu nyata dan cepat, maka tidak ada orang susah. Tidak ada orang yang mengalami kesulitan yang terlalu dalam. Ya. Kenapa? Karena saya pikir saya bisa, ternyata saya tidak bisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saya pikir saya sudah beli, ya. Ini yang beli anak-anak muda, ya. Waktunya sudah berapa tahun, Nis? Ya. Saya pikir dengan harga yang lumayan, ya, lumayan sedikit besar, itu agak awet. Kalau bisa 10 tahun, ya. Kalau 10 tahun awetnya, ya, pabriknya nggak laku-laku jualannya, ya, sudah, ya. Makanya dibuat awet, seperti orang jualan pabrik produk aki, aci, ya. Kalau dulu bisa bertahan 4 sampai 5 tahun,
Ya, sekarang orang-orang yang jual cuma bisa bilang maksimal 2 tahun. Kalau 2 tahun itu sudah bagus, Pak. Tapi ada yang 1 tahun sudah soak. Ya, untuk apa? Memang dirancang supaya cepat ganti. Ya, tidak ubahnya juga handphone kita juga masa apa? Masa apa? Kedaluarsa. Ya, 2 tahun 3 tahun sudah ketinggalan zaman, sudah lemot, ya kan? Sudah fitur-fiturnya sudah mulai gadget-gadget. Nah, itu kenapa? Ya supaya pabriknya tetap untung. Kalau awet, ya pabriknya cuma edisi limited edition, ya keluaran pertama awet, gak muncul lagi keluaran kedua, ya lo operasinya bagaimana, keuntungannya bagaimana. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita ingin seperti itu harapannya dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah sakit, kita tidak akan pernah susah, kita akan selalu Tuhan memberikan kemudahan. Ya, kiranya Tuhan memberi kemudahan hari ini. Ada yang berdoa demikian? Ya, wajar. Ya, Tuhan memberikan kelancaran hari ini, wajar. Kalau ada usahanya, wajar. Dan kalau nggak ada usahanya, Tuhan memberi kemudahan, Tuhan memberi kelancaran. Wah, Tuhan angkat semuanya. Itu yang kurang ajar. Loh ya toh, nggak ngapain Tuhan bikin lancar, ya Tuhan bikin mudah, ya Tuhan angkat bebanku, Tuhan angkat masalahku, ya Tuhan angkat sakit penyakitku, gak mau minum obat. Ya, kalau semua orang punya konsep nggak mau minum obat, ya pabrik obat tutup. Cukup? Ya, apalagi yang punya usaha apotek. Waduh, cukup dengan doa aja Pak, obatnya gak laku-laku sampai expired gitu kan. Aku ingin yang alami, yang herbal. Ya, kalau itu yang di apotek itu obat kimia. Apa sih herbal sama kimia? Bukankah air alami? Air itu kimia. Apa namanya? H2O. Oksigen itu kimia. O2. Senyawa kimia tuh. Aku mau yang herbal saja. Wah, bisa bangkrut. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana menempatkan posisi Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, dalam hidup kita, pada posisi yang tepat, pada posisi yang benar, sehingga hidup kita ada di jalur yang benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, ya katanya orang Kristen itu mempercayai Alkitab. Alkitab berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Berarti di mana ada bait Allah, ada bait Roh Kudus, itu ada Allah, ada Tuhan Yesus. Di mana ada Tuhan Yesus, ya. Kalau di situ ada Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita ada Tuhan Yesus bekerja, punya otoritas, maka hidup kita akan mengalami sukacita. Ya, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan kalau ada ketaatan di tengah-tengah keluarga.
Ketaatan itu pakem. Ya, ketaatan itu tidak liar, saudara. Ketaatan itu berada pada jalurnya, berada pada relnya. Ya, kalau kereta api keluar dari jalurnya, keluar dari rel, yang terjadi adalah kecelakaan. Kalau hidup kita keluar dari rel kebenaran, maka yang terjadi adalah kecelakaan hidup. Tapi kita berharap, Tuhan berkati hidupku, Tuhan tolong aku. Tapi kita keluar dari jalurnya, keluar dari rel. Kita punya doa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati pekerjaanku. Kira-kira mungkin tidak? Kira-kira kita mungkin nggak Tuhan berkati hidup kita ketika kita keluar dari rel? Atau kalau diibaratkan seperti perumpamaan, ya, bahwa Tuhan Yesus itu sebagai gembala menggembalakan domba-dombanya. Jadi umat Tuhan itu diumpamakan seperti domba. Domba itu tidak bisa tahu jalannya yang benar tanpa ada gembalanya. Nah, kalau domba itu keluar dari jalurnya, dari kandangnya, ketika dipanggil oleh gembalanya, maka dia akan mendengar dan masuk kandang. Berbeda dengan kambing, ya kan? Kambing itu sedikit liar, saudara. Ya, bahkan bisa menenduk. Bahkan kalau domba dibawa ke pembantaiannya pun dia diam, gak bengok-bengok, saudara. Nah, itu ketaatan, ya. Ada ketaatan. Kalau saudara membaca, ya, peristiwa Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di kota Kana. Bagaimana di tengah-tengah masalah, problem, trouble, pada waktu hajatan keluarga itu kehabisan anggur yang terbaik. Mukjizat itu terjadi ketika menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah acara. Mukjizat itu terjadi di tengah-tengah acara itu ketika menempatkan Yesus yang punya otoritas, saudara. Apa saja yang dikatakannya, perbuatlah itu. Yohanes pasal yang kedua ayat yang kelima. Apapun yang dikatakannya, perbuatlah itu. Itu mandat daripada Ibu Maria, memerintahkan kepada para pelayan-pelayan atau kepada seisi rumah yang punya hajat itu, jika Yesus mengatakan sesuatu, perbuatlah itu. Artinya lakukan saja. Maka di situ yang terjadi adalah ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, mukjizat itu terjadi. Sebuah ketaatan, ya, menghasilkan mukjizat. Ya, ingat, ketika Musa dalam keadaan terpepet terjepit, ia ingat pesan Tuhan, ya, disuruh apa? Ngangkat tongkat. Coba kalau kita mau berdebat, gimana mungkin caranya Tuhan tongkat ini bisa membelah laut? Gimana mungkin sebuah tongkat ini bisa menolong aku? Bahkan seluruh orang-orang Israel berdoa dulu dengan Tuhan, ya, sampai kita dapat mengerti. Mengerti dulu baru percaya, atau percaya dulu baru mengerti? Kita berpegang pada mana, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kita mau mengerti dulu baru percaya Tuhan, atau percaya dulu baru mengerti Tuhan? Kira-kira kita pada konsep posisi yang mana? Apakah semuanya bisa kita mengerti? Apakah semuanya kita bisa percaya? Ya. Nah,
Sampai tahap di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa ya memberikan atau menganalisa apa yang dikerjakan Tuhan pada waktu-waktu kita terjepit. Tuhan bisa menolong saudara itu kapan saja, di mana saja. Ya, Tuhan bisa menolong kita itu kapan saja waktunya, di mana saja, melalui siapa saja, dalam bentuk apa saja. Apalagi Mas? Ya kan? Itu artinya kita pasrah, menyerah, mengandalkan ya. Keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang berdampak, keluarga yang menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarganya adalah keluarga yang ada ketaatan dalam keluarga itu, saudara. Ya, banyak orang berharap diberkati Tuhan. Setiap pagi berdoa, Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati keluarga, rumah tangga, anak-anakku, tapi tidak mau taat. Ya, hidupnya semau-maunya, semau gue. Lihat saudara, tapi dia punya harapan berdoa kepada Tuhan, hidupnya mau diberkati ya, seumur-umur. Kira-kira seumur-umur ngapain? Wah, kok ya nyumpahin ya? Gak nyumpahin saudara. Ingat kata-katanya Owen hari ini, orang yang tidak berdampak kau usah hidup. Sakit kan aku pinjam Owen. Kalau mau sakit hati sama Owen saja. Ya kalau saya mengatakan saudara sakit hati sama saya, biar sakit hati sama Owen saja. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, keluarga yang diberkati, keluarga yang bisa bersukacita. Orang yang diberkati hidupnya penuh sukacita, amin. Halo. Orang yang masih punya, aku punya Tuhan yang besar, katanya punya Tuhan yang besar, kok nggak bisa sukacita? Kadang-kadang secara psikologis, memori alam bawah sadar kita ya membuat perilaku kehidupan, respon kehidupan kita itu berbeda, berubah ya. Tapi bagaimana kita menguasai dan mengendalikan emosi kita, perasaan kita? Apakah kita akan hanyut dalam kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, atau kita memilih satu kata, percaya? Tuhan bisa menolongku kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan apa saja. Ya, bersuka cita. Jadi jangan lupa bersuka cita, Bapak Ibu Saudaraku. Apapun yang menjadi kesulitanmu, bisa bersuka cita. Saya punya contoh saudaraku, saya tadi pagi kehabisan apa ini? Salad. Ini loh. Ya. Orang yang pengiritan itu bisa dilihat dari cara ia gosok gigi, saudaraku. Ya. Orang yang berhemat itu bisa dilihat dari bentuk model pasta gigi yang habis, cara memakai pasta gigi, ya kan? Tapi orang yang serampangan, ya, pasti akan belum gelembung yang di belakang di ujungnya ini, ya. Tapi orang yang tahu persis bagaimana memanfaatkan, ya, pasti akan dipencet yang paling ujung dulu. Tapi orang yang banyak uangnya mencetnya di sini. Masih ada sisa di sini, buang. Tapi bagi yang gak punya duit, ya kan, sudah kayak gini, saudaraku yang dikasih Tuhan, masih dipencet, nggak keluar, diurat-urat sama pas gosok giginya itu apa? Sikat giginya kan?
digunting lagi kan. Wah, saya pastikan orang itu bisa dipercaya. Ya, dipercaya apa? Berkat. Karena apa? Bisa menghargai perkara kecil. Ya, perkara kecil bisa dipercayakan, apalagi Tuhan senang, maka ia akan mempercayakan perkara yang besar. Jadi belajar dari cara orang menggosok gigi. Banyak hal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ada banyak orang pengen diberkati tapi tidak bisa dipercaya. Kenapa? Tidak bisa bersuka cita. Gampang lah, beli lagi loh, cuma berapa sih, 3.500 atau 3.000 yang kecil, cepat habis. Apalagi kalau bisa memanfaatkan tempatnya ini untuk apa gitu kan. Semua banyak sampah-sampah rongsokan keliling rumah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bersuka cita dalam segala keadaan. Ya, masih bisa, masih sedikit lagi. Pasta gigi yang kita gunakan itu biasanya banyak atau sedikit yang kita pakai? Sedikit. Tapi kenapa ada banyak orang ya sepanjang muka sikat itu dikasih odol? Semua sebiji jamu kan? Pemborosan juga kan? Nah, itu sudah bisa berkali-kali kita gosok pagi, siang, sore sampai besok juga. Seujung. Ya. Tapi ada yang nggak paham sampai di situ. Itu hanya baru bicara tentang gosok gigi. Sesuai iklan. Nah, korban dia. Korban iklan dia. Ya, cepat habis tuh ya. Terus juga pedes tuh ya. Wah, busanya mumpul baru. Nah, saudara, itu belajar dari hal kecil, saudara. Sedikit aja bisa bersuka cita ya. Haleluya, haleluya kan? Kalau dipeleketin panjang kan gak bisa haleluya, haleluya. Oh. Oke, yang pertama bersuka cita, ya kan? Yang kedua, ini ayat yang sudah biasa banget sudah yang dikasih. Sebenarnya saudara nggak usah dikhotbahin lah ya, selesai aja lah ya. Loh iya dong, ini ayat sudah biasa, tapi kenapa nggak dilakukan? Tetaplah berdoa. Kalau mau diberkati berdoalah, mintalah, maka kau akan diberikan. Tapi kenapa nggak dilakukan? Ya kan? Mintalah. Ya. Udahlah, cepat aja ya. Ya Bu Cem ya, cepat aja ya. Ya, tetaplah berdoa, saudara. Berdoa aja udah malas, udah enggan, buang-buang waktu. Ya kan? Padahal sudah disuruh mintalah, maka itu akan diberikan kepadamu. Mau diberkati tapi nggak mau usaha, iya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau melihat jalannya Tuhan itu unik dan luar biasa, saudara. Saya nggak tahu orang-orang yang tidak dikenal, yang tidak pernah saya tahu nomornya, ya agendanya, ya tiba-tiba masuk ke handphone saya. Saya tidak pernah memikirkan orang itu, saya tidak pernah modus dengan orang itu, ya bahkan tidak kenal, tidak punya koneksi, bahkan kalaupun tahu kenal tidak pernah membangun komunikasi. Tapi Tuhan pakai orang-orang seperti itu, apa saja, siapa saja, kapan saja untuk menolong kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tetaplah berdoa. Makanya sepanjang hari, kalau ada nyanyian ya,
ku terhubung denganmu. Cuma sekalimat itu aja sudah, ya kan? Kalau usah panjang-panjang. Ku terhubung denganmu Tuhan. Sudah selesai. Ku terhubung dengan. Artinya apa? Ada panggilan terus menerus saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tetaplah berdoa. Makasih Tuhan. Ya. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang dikehendaki Tuhan itu mengucap syukur. Kira-kira kamu dapat inspirasi apa kok kamu cantumkan ayat ini? Mengucap syukurlah dalam segala hal, apa baik, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mengucap syukurlah karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus, mukjizat pasti terjadi. Ya kan? Udah gak usah panjang-panjang karena ini sudah terlalu sering frekuensinya ya. Nah, saudara, jangan padamkan roh. Yang sering kali berkat kita terputus karena roh kita sudah padam. Ya, tidak ada nyala lagi, tidak ada semangat lagi, tidak ada spirit lagi, tidak ada antusias lagi, saudara. Maka roh yang padam itu membuat hidup kita menjadi suram. Ingat, siapa yang bisa menolong orang yang kering hati, yang sedang khawatir? Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sudah tahu kan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kenapa nggak mau gembira? Gak mau bersukacita, gak mau berdoa, gak mau bersyukur, padam. Ingat? Babi ngepet, nyalakan lilin, lilinnya itu harus dijaga jangan sampai padam. Lah mau babi ngepet aja tahu lilinnya harus hidup. Lah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, cahayanya malah dimatikan, habis baterai Pak. Ya dicas ya, gitu kan? Dicas supaya tidak padam. Oke, kita cepat saja. Ya, ini yang terakhir. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Hari-hari ini banyak orang sudah sulit untuk mempercayai pengkhotbah, sulit untuk mempercayai pembicara, sulit untuk mempercayai gembalanya ketika khotbah. Jangan-jangan gembalanya modus, jangan-jangan gembalanya punya motivasi yang berbeda. Saudara, karena apa? Kalau saudara melihat di dunia media sosial hari-hari sedang krisis kepercayaan dengan pendetanya. Pendetanya selalu dikritik, pendetanya selalu diajarin, pendetanya selalu diawasin. Oh, khotbahnya salah, khotbahnya modus, ujung-ujungnya duit. Harusnya semua pendeta kaya raya. Kenapa? Karena modusnya adalah duit. Ya. Hari-hari ini banyak orang itu krisis kepercayaan dengan hamba Tuhan. Tapi di sini janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Bukan nubuat-nubuat ya. Aku melihat sesuatu, ya kan? Ya sudahlah, kalau kamu lihatlah. Ya. Janganlah anggap rendah nubuat. Kalau nubuatnya itu dari Alkitab, firman Tuhan, tidak bisa dibantah lagi. Tapi kalau saya melihat Tuhan bicara, Tuhan bicara, kapan? Sama siapa? Siapa saksinya? Terus dikonfirmasi sama siapa? Tuhan tidak pernah bicara tunggal dengan seseorang tunggal. Pasti ada konfirmasi, ya kan? Tuhan memakai Musa, Tuhan juga memakai
Harun. Ya. Kalau ada orang berbicara tentang saya mendengar suara Tuhan memberikan perintah kepada saya, saudara harus demikian. Siapa yang dikonfirmasi? Harus ada 2 orang saksi baru sah. 1 orang saksi tidak bisa dijadikan rujukan. Harus ada 2 saksi baru dianggap sah. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Diuji. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Atau hanya dia rasa, dia pikir ya, sehingga orang itu mengaku-ngaku ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhan langsung taman. Ya kan? Kalau ketemu Tuhan langsung taman. Jadi bagaimana cara Tuhan berbicara? Ketika kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan. Ketika kita merenungkan, membaca firman Tuhan, Tuhan yang ngomong sama kita. Ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya. Ujilah perkataan seseorang itu apakah benar. Kalau benar, terimalah. Kalau tidak benar, abaikan. Seringkali prosentasi kalau tidak benar menurutmu, pasti engkau tidak akan pernah pakai. Karena prosentasinya menurut IQ, ya, menurutku nggak kayak gitu. Jangan menurutku, menurut Alkitab, ya. Hati yang gembira adalah obat. Mengucap syukurlah dalam jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Udahlah, kau usah jadi jahat-jahat amat, ya kan? Jauhkanlah dirimu dari segala jenis. Jangan berbuat jahat. Oh, mau diberkati Tuhan kok tambah jahat? Ya jangan jahat-jahat lah ya. Yang lembut dikit gitu, yang manis gitu ya. Ya, kalau kemanisan juga nggak enak, ya enggak ya? Ya, cukuplah manisnya sedang-sedang saja, gitu kan? Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, maka musisat itu terjadi. Jadi musisat itu nggak usah diharap-harap, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena saudara bisa membuat musisat. Masih gak percaya saudara dengan firman Tuhan? Baca Injil Yohanes bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Artinya kamu akan melakukan musisat-musisat dalam kehidupanmu. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan melakukan musisat-musisat. Ya. Sebagai apa? Saksiku. Ya. Nah, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk merenungkan ini 1 menit. Saudaraku, pemain musik silakan maju ke depan. Apakah hari ini saudara berdoa bahwa Tuhan akan memberkati hidup saudara, atau lebih memilih bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan saudara? Silakan saudara secara pribadi, sekali lagi secara pribadi, saudara beribadah bukan mencari kepuasan, tapi saudara beribadah karena mencari Tuhan. Saudara mencari pribadi Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, bukan karena Tuhan harus ada di gereja, tapi sudah seharusnya orang yang percaya itu beribadah. Dalam lagi ku cintakan
pernah berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Sekali lagi, Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku. Tolak ukur kita mengasihi Tuhan kalau kita punya ketaatan kepada Tuhan. Tolak ukur supaya kita menikmati mukjizat Tuhan setiap hari, ketaatan itu harus ada. Di mana seseorang percaya kepada Tuhan, hidupnya berpegang pada kebenaran. Kebenaran itu yang akan muncul dalam kehidupannya. Ada sukacita, ada doa setiap waktu, ada ucapan syukur, dan menguji segala sesuatu untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan berperkara dalam segala perkara. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang kagum dengan Tuhan Yesus katakan amin, amin. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberikan berkat-Nya melalui firman Tuhan pada hari ini, dan saatnya kita akan berikan persembahan. Dan untuk minggu kedua ini masih untuk yang kontak di belakang kameramen adalah untuk dana Natal. Kepada para petugas kolektor dipersilakan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami, juga berkat firman Tuhan yang boleh kami terima pada ibadah hari ini. Tuhan memberkati kami semua dan mengingatkan kami kembali. Sekarang saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu, juga untuk persiapan Natal di tempat ini. Tuhan memberkati umat-Mu yang memberi dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, persembahan Natal untuk yang pertama dapat berapa? 145 ya. Perdana persembahan terkumpul Natal ya. Persembahan perdana adalah 145. Kita masih punya waktu 1 bulan ke depan, saudara. 1 bulan ke depan itu kita masih punya sisa tinggal berapa hari? Berapa minggu? 4 minggu plus 3 minggu. Ini masih sisa 2 minggu. Kan 5 minggu ini. November. Masih 2 plus 3 ya. Berarti masih 5 minggu lagi. Ya, percepatan saudaraku yang dikasih Tuhan.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, selalu ada mukjizat. Karena dari tahun ke tahun memang demikian. Amin. Kita punya modal 145 persambahan pertama di bulan ini, dan kita percaya kita semua bisa punya dampak kepada banyak orang. Amin. Saya percaya tidak usah banyak berbicara tentang uang, karena saya tahu Tuhanlah segala-galanya. Amin. Saya menyebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hari ini ulang tahunnya Pak Oo, orangnya tidak datang tapi jajannya datang. Ada ya? Oh, jajannya ada, orangnya nggak ada. Saudaraku, ya, masih lumayan. Lumayan ada sukacita, lumayan ada doa, lumayan ada syukurnya Tuhan. Ya, tapi tetaplah masih ada hati untuk mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berdoa kayak bersyukur untuk hari ini. Tuhan menolong dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Berdoa untuk Pak Oo, kiranya Tuhan memberkati hidupnya di masa tuanya, dijadikan Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang yang ditemuinya. Berikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan di masa tuanya. Kami juga berdoa Tuhan dalam nama Yesus untuk orang-orang yang sedang bergumul dalam kehidupannya, kesehatannya, keluarganya, pasangannya, rumah tangganya, anak-anaknya, seisi rumahnya, pekerjaannya Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dalam berkat nama Yesus, berkat pemulihan itu terjadi. Dan kami percaya pemulihan itu selalu ada ketika orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap umat-Mu hari ini. Siapapun tanpa terkecuali, jika mau datang kepada Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudaraku, mari kita pulang dan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala beritanya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya